ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwas sekalian, kita lanjutkan hadis 16 atau kita mulai hadis 16 dari Ar-Arba'in An-Nawawiyah, dan insyaallah hadis ke-17 kita juga akan bahas pada duha ini. Hadis ke-16, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsini, berikan saya wasiat. Berikan saya wasiat. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah engkau marah. Ya, itu wasiatnya, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, maka pria yang bertanya tersebut mengulang beberapa kali. Dan Rasulullah tetap menjawab, la taghdab, jangan marah. Baik. Rawahul Bukhari. Benar kan hadis ini, ikhwan? Hah? Iya. Enggak, maksudnya hadis ini benar enggak? Ya benar, insyaallah. Maksudnya hadis 16. Kenapa? Kenapa di situ, Pak? Hah? Enggak, pantasan kok agak panas gitu, antum berarti di situ. Ya, keberadaan antum makin dekat sama antum makin mengademkan, menenteramkan, Pak. Iya. Khas kalian, ini wasiat dari Nabi SAW terhadap seorang pria yang bertanya atau meminta wasiat. Adapun di sini prianya siapa? Itu sesuatu yang majhul, melainkan pastinya sahabat Nabi, dan tidak wajib, bukan merupakan beban untuk kita, bahkan ulama, untuk mengetahui siapa pria ini. Ya, kayak sebagian ulama kadang meletihkan diri mereka untuk mencari tahu siapa pria ini, dan tidak ketemu, dan tidak ada ibrahnya kesiapaan pria ini. Yang penting ibrahnya adalah dia wasiatnya Nabi SAW. Maka orang ini bertanya, awsini, atau meminta awsini, berikan saya wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat itu adalah disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, al-ahdu ila syakhsi bi amrin ham. Wasiat adalah mengadakan perjanjian kepada seseorang atau suatu pihak dengan perkara yang penting. Ya, mencetuskan perjanjian pada seseorang untuk sesuatu yang penting. Itu definisi dari Syekh Utsaimin rahimahullah.
Ini menunjukkan bahwasanya wasiat itu seperti janji yang harus ditunaikan oleh pihak yang diberi wasiat kepadanya. Ya. Jadi ada yang namanya al-wasiyah, wasiat, al-wasiyah, wasiat. Ada musi. Musi itu yang memberi wasiat. Dan ada musa ilaih. Musa ilaih, al-musa ilaih adalah yang diberi wasiat padanya. Dan ada al-musa fihi, yaitu wasiat itu sendiri. Ala kulli hal, wasiat itu tidaklah menjadi wasiat kecuali pasti perkaranya penting, baik berkaitan dengan materi maupun ma'nawi. Itu wasiat. Maka nasihat untuk atau perintah untuk perkara-perkara remeh itu tidak disebut wasiat. Ya. Seperti bukan perkara yang begitu penting. Baik ma'nawi atau materi. Misalnya, ya akhi, ana wasiatkan antum, kalau antum pakai sendal swallow, jangan yang warna hijau misalnya. Ini bukan wasiat, karena bukan perkara yang begitu penting. Akhirnya wasiatkan kepada antum agar kalau kalau antum turun tangga, turun per satu tangga, jangan langsung lompat ke bawah. Ini bukan wasiat, perkara yang sebenarnya nggak perlu pakai lafal wasiat. Wasiat di sini ada wasiat qabla al-maut, litanfidh qabla al-maut. Wasiat di sini ada wasiat yang ghair muta'alliqah bil maut dan ada wasiat yang muta'alliqah bil maut. Ada dua macam wasiat. Wasiat yang tidak berkaitan dengan kematian, dan yang kedua wasiat yang berkaitan dengan kematian. Ada dua macam wasiat. Ya. Wasiat yang tidak berkaitan dengan kematian, dan yang kedua wasiat yang berkaitan dengan kematian. Dan kebanyakan orang menganggap bahwasanya wasiat itu selalu berkaitan dengan kematian, padahal tidak seperti itu hakikatnya. Karena wasiat itu adalah mengadakan atau mencetuskan suatu perjanjian yang harus ditunaikan oleh pihak yang diberi wasiat untuk perkara yang begitu penting, baik berkaitan dengan kematian pemberi wasiat maupun tidak ada kaitannya. Ya. Wasiat ini baik untuk dua model tadi. Kadang-kadang serupa dengan nasihat yang ditekankan. Nasihat yang ditekankan. Yang betul-betul ditekankan supaya ditunaikan. Tapi wasiat yang tidak berkaitan dengan kematian, yang pertama, biasanya berupa nasihat yang ditekankan. Atau perintah yang ditekankan. Baik secara ma'nawi atau secara materi. Sebagaimana Nabi SAW mewasiatkan fulan ini, sahabat ini, agar jangan marah. Ini wasiat ma'nawi. Berkaitan enggak dengan kematian Rasulullah SAW? Tidak. Apakah harus ditunaikan setelah wafatnya Rasulullah SAW? Tidak. Melainkan tunaikan segera, jangan marah. Kemudian ada wasiat yang tidak berkaitan dengan kematian, yang secara materi. Secara materi. Ya, misalnya atau berkaitan dengan materi. Ini baterai aris itu gimana? Ini pakai apa? Hah? Kendor. Tes. 5 4 3 2 1. Tes. Wasiat yang tidak berkaitan kematian dan berkaitan dengan materi. Apa contohnya? Ya. Ini saya wasiatkan kepada kamu agar menyerahkan rumah ini ke yatim piatu misalnya, atau menjadikan lahan ini untuk yatim piatu. Tanpa harus berkaitan dengan kematian saya. Segera lakukan. Saya wasiatkan kamu untuk betul-betul mentanfidz atau merealisasikan penyerahan lahan ini kepada pengelola pesantren yatim piatu. Misal saja. Ini materi, berkaitan juga dengan perbuatan memang, tapi ini berkaitan dengan materi.
Itu yang pertama. Yang kedua, wasiat yang berkaitan dengan kematian. Wasiat yang berkaitan dengan kematian ini ditunaikan setelah wafatnya. Ditunaikan setelah wafatnya. Setelah wafat memberi wasiat. Ya, ditunaikan setelah wafatnya. Baik materi atau maknawi. Baik materi atau maknawi. Contoh materi apa? Setelah wafat saya, tolong ini sepertiga dari harta yang saya wariskan, sepertiganya wakafkan untuk pesantren yatim piatu, misalnya. Paham di sini, ikhwan? Ini kan berkaitan dengan materi, hak, ya, materi. Yang tadinya hak itu hak ahli waris, tapi paling besar untuk pemberian sepertiga, nggak boleh lebih dari itu. Sepertiga buat pesantren yatim piatu. Baik. Kemudian wasiat yang berkaitan dengan kematian, tapi ma'nawi. Contoh, nanti kalau misalnya saya wafat, saya wasiatkan agar fulan mengasuh anak saya. Fulan mengasuh anak saya. Ya, ini termasuk wasiat. Tidak ada kaitan dengan hak materi, melainkan dia maknawi, pengasuhan. Nah, ini seperti ini. Atau nasihat setelah wafat. Nanti kalau misalnya saya telah wafat, saya wasiatkan kamu nak agar kamu mempelajari ilmu mustalah hadis. Ya, karena ditakyid di sini setelah wafat saya wasiatkan nanti kalau saya wafat kamu wajib untuk mempelajari mustalah hadis. Atau setelah saya wafat kamu harus menjadi guru di sekolah fulan misalnya. Ini wasiat setelah wasiat berkaitan dengan kematian yang secara ma'nawi. Itu wasiat, ikhwan. Kemudian Nabi SAW menjawab, mereply, merespon apa? La taghdab. La taghdab. Apa itu ghadab? Marah. Apa itu marah? Marah adalah jumrat, kata Syekh Utsaimin, marah adalah jumratun yulqiha asyaitanu fi qalbi ibni adama fayughlil qalba. Marah adalah jumrah. Jumrah itu sebenarnya batu lemparan, batu. Ya, batu yang dilempar oleh syaitan ke kalbu anak Adam. Ini batu di sini bukan batu hakiki ya. Yaitu sesuatu yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam kalbu anak Adam sehingga menggelegaklah kalbu tersebut. Ya, jadi kemarahan itu umumnya dari syaitan. Kecuali kemarahan yang didasari atas kecemburuan yang diperbolehkan oleh syariat atau dianjurkan. Ya, kemarahan itu asalnya dari syaitan, kecuali kemarahan yang didasari kecemburuan yang diperbolehkan atau dianjurkan atau bahkan diwajibkan oleh syariat. Paham gak? Tuntas gak kalimatnya ya kawan? Kemarahan adalah kemarahan pada dasarnya dari syaitan. Kecuali kemarahan yang didasari atas apa? Oleh kecemburuan yang diperbolehkan atau disyariatkan, begitu aja. Kecemburuan yang diperbolehkan atau disyariatkan. Mafhum? Paham enggak? Jadi pada dasarnya apa? Marah itu dari syaitan. Kecuali apa? Kemarahan yang didasari atas kecemburuan yang diperbolehkan atau disyariatkan. Diperbolehkan oleh syariat atau disyariatkan. Iya, pada asalnya kemarahan itu dari syaitan. Betul. Iya. Antum naik motor. Kemudian ada orang mau belok gitu loh. Mau belok. Kadang-kadang hati kita tuh nggak puas, sebel gitu. Ngapain sih lu belok gitu? Ya dia juga, ya belok ada kebutuhan kan? Atau kita jalan terus tiba-tiba ada motor itu mau dari gang itu mau ikut dengan jalur kita gitu loh. Tapi dia nggak ngelihat kanan kiri, tiba-tiba langsung aja. Itu kan bikin sebel tuh. Ada nggak sekarang seperti percikan lemparan dari syaitan di kalbu kita? Rasanya tuh sebel gitu loh. Gimana? Ini dari syaitan. Ini ada kemarahan, tapi karena
tidak sampai keluar dengan ekspresi atau kalimat, maka tidak masalah. Tidak masalah insyaallah. Ya. Yang jadi masalah nanti kalau keluar dengan ekspresi raut wajah yang memang menimbulkan keluarnya kalimat. Nah, ini yang bakal bisa bermasalah. Ya, begitu ya. Adapun kemarahan ini natural, tabi'i, tidak masalah kalau cuma di hati dan hilang segera insyaallah. Itu nggak masalah. Dan itu banyak hal-hal seperti itu yang tidak kita sukai gitu loh. Ya. Misal di antara, alhamdulillah di sini nggak ada yang tidur, masya Allah. Misal ustadznya ngajar, tiba-tiba ada ikhwan ngangguk-ngangguk, ya. Tapi ngangguk-ngangguknya bukan ngangguk-ngangguk orang yang memang ngerti, ya, ngangguk-ngangguk yang ajaib, ya. Ustadznya marah, ittaqillah ya akhi, qum, ya, bangun dia terus. Ada apa Ustaz? Ada apa? Ya. Nah, di sini ada kemarahan. Taib, yang seperti ini dari syaitan, bukan bisa jadi dia syaitan. Iya. Tetapi bisa juga dinetralisir dengan step berikutnya, yaitu kemarahan yang didasari kecemburuan yang dibolehkan. Kecemburuan yang dibolehkan seperti, ya, melihat ada ikhwan ngaji tidur, kajian tidur. Cemburu ini ustadz ini karena merasa ilmu ini tidak dihargai. Maka kemudian, ya akhi, kum. Nah, ini boleh. Kelihatan raut wajahnya itu seperti matanya pengen menelan orang yang tidur itu. Bangun. Dimas. Bangun antum. Ya, misalnya gitu. Ya. Tapi cukup segitu ya, enggak usah berentet kemudian bangun antum. Makan apa tadi pagi? Lanjut, ibu antum dulu ngelahiran antum ngidam apa? Kok antum kayak gini sekarang? Misalnya, enggak usah. Enggak ada kaitannya dengan tidur. Ya, bukan antum. Antum enggak pernah tidur di kajian, masya Allah. Ajaib, ya. Atau kemarahan didasari apa? Kecemburuan karena hal yang mubah, kecemburuan yang mubah, kecemburuan yang mubah diperbolehkan, atau kecemburuan yang disyariatkan. Ya, seperti kecemburuan dalam membela agama Allah. Kecemburuan ketika ada yang haram ada orang intihak hurmatillah, yaitu orang yang tidak menghormati yang Allah haramkan gitu. Maksudnya tidak menghormati batasan-batasan Allah. Kemaksiatan terjadi, antum marah. Maka ini boleh. Maka disyariatkan. Hanya saja itu harus dimanage dengan baik. Ya. Melihat misalnya ada di angkot. Antum naik angkot di bulan Ramadan. Dan rata-rata yang naik angkot ini muslim. Dan Anda pernah lihat ada seorang, dan Anda yakin orang ini kafir. Walaupun dia tidak menyatakan diri kafir. Ya. Ini bulan Ramadan sekitar belasan tahun lalu. Ketika itu Anda masih lebih muda daripada sekarang. Ya. Nah, ketika itu Anda duduk di pojokan. Di seberang pojokan Anda ini di angkot juga ada, bukan akhwat, seorang wanita. Dia minum jus, yang jus pakai plastik terus sedotan, gitu. Dan di samping-samping ini ada ummahat pakai jilbab, dan itu siang-siang di bulan Ramadan. Dan Anda melihat sendiri di depan mata, Anda melihat sendiri dia sambil ngelirik ummahat tersebut, sengaja memprovokasi gitu loh. Ya. Sebenarnya dalam hati Anda mengalami goncangan gitu, pengen marahin, pengen tegur, tapi ketika itu Anda lebih muda daripada sekarang. Maka Anda nggak bisa ngapa-ngapain, Anda diam, karena dia sangat cukup tua dan Anda nggak punya nyali ketika itu untuk menasih. Tapi ada di sini kemarahan karena kecemburuan beragama, maka ini nggak masalah. Iya, nggak masalah dengan cara yang baik, ya nggak masalah insya Allah. Maka bahkan ini merupakan iman, bagian dari iman. Ya. Atau misalnya antum melihat ada seorang akhwat atau perempuan cadaran kemudian dicengin sama orang-orang pangkalan ojek. Dicengin. Pakai ini dibecandain, dicengin gitu. Antum mau dimarah. Antum bilang, "Diam kalian." Boleh enggak gitu? Hah? Masa enggak boleh, Pak? Diam. Hah? Boleh enggak, Dimas? Diam.
Boleh. Bahkan bagus nggak itu? Lo kan nyari bapaknya kan, antum. Boleh nggak? Boleh. Bagus nggak? Bagus. Asal dengan cara yang terbaik. Diam. Antum gitu ya? Taib. Atau kecemburuan yang mubah, bahkan syariat masyru'. Misalnya antum jalan sama istri antum. Istri antum bercadar atau tidak bercadar. Dan istri antum perempuan yang tercantik. Perempuan yang tercantik yang mau sama antum. Kan cuma satu itu aja kelas yang mau. Nah, kemudian beberapa dari pria melihat istri antum. Marah nggak? Marah? Atau antum, ya lihat dong istri cantik. Atau marah? Marah. Antum tatap balik dia. Naon sih ya? Ya, gitu. Naon sih ya? Jangan liatin dia, liatin saya. Gitu. Boleh nggak kira-kira? Boleh, namanya cemburu ya nggak apa-apa. Ya wajar lah. Ya. Antum lagi jalan sama istri antum. Ternyata banyak ummahat dan akhwat lewat di parkiran terutama. Antum lewat, pada ngeliatin. Istri antum marah. Ngapain kalian ummahat ngeliatin suami saya? Kira-kira antum gimana sikapnya? Ini bagus nggak istri yang kayak gini? Bagus? Bagus atau berlawanan dengan keinginan antum? Ya bagus lah. Kecemburuan yang bagus itu. Iya. Habis itu istri antum bilang, ngapain lihat-lihat? Kalau emang suka, bilang langsung. Wah, Masya Allah. Ini namanya apa? Mustahil. Ya. Oke, la taghdab, kecuali kalau misalnya ghadab tersebut berdasarkan apa? Kecemburuan yang diperbolehkan atau yang dianjurkan oleh syariat. Maka kadang-kadang kemarahan tersebut malah apa? Malah bagus. Nabi SAW pernah marah nggak? Pernah marah. Tapi marahnya Nabi SAW bukan semata-mata dari syaitan, enggak. Marahnya Nabi SAW imma karena kecemburuan yang diperbolehkan atau hal lain. Atau kecemburuan yang disyariatkan. Ya seperti ada beberapa sahabat Nabi banyak nanya. Maka beliau langsung mukanya merah dan tampak beliau kesel gitu. Kenapa? Karena ini kecemburuan diperbolehkan. Kenapa? Ini kok sikap orang-orang ini kok kayak gini? Nanya semua pertanyaan yang sebenarnya tidak penting. Mungkin pernah di sini atau di tempat lain Anda sebutkan hadisnya. Sampai ada sahabat nanya, bukan di majelis di Jatimurni. Ada sahabat nanya, "Ya Rasulullah, man jaddi?" Coba, "Ya Rasulullah, siapa kakek saya?" Ngapain nanya kayak gitu? Iya. Tapi Rasulullah tahu kakeknya siapa? Tahu. Tapi ditanya lagi hal-hal lainnya sebenarnya tidak begitu urgent. Maka Rasulullah lihat muka wajahnya agak marah. Dan kadang Rasulullah SAW marah dengan suara yang tinggi, tapi kecemburuan yang disyariatkan. Yaitu ketika di dalam safar, para sahabat Nabi kemudian mereka berwudu dan beliau kemudian melihat ada bayat, yaitu putih-putih, maksudnya putih di sini masih kinclong, belum tersentuh air di bagian atas tumit, di salah satu bagian belakang kaki yang wajib dibasuh oleh air, tapi ini kok masih kering. Dan beberapa sahabat seperti itu kelihatannya. Maka Nabi SAW dengan suara tinggi dalam Sahih Bukhari, wailul lil aqabi minan nar, kencang suaranya. Celaka, neraka untuk bagian-bagian kaki tersebut dapat neraka nanti. Gara-gara apa? Tidak kena basuhan air. Karena wajib. Ya, itu keras, marah beliau. Tapi ini kecemburuan apa? Beragama. Maka boleh. Tapi dengan batasan, ya. Dengan batasan yang tidak berlebihan. Begitu, ya, maka itu seperti itu diperbolehkan. Bahkan itu mencontoh dari Nabi SAW, tapi dengan cara yang terbaik. Ya. La taghdab, janganlah engkau marah. Ya. Nah, di sini la taghdab berarti di sini ada yang namanya ghadab tabi'i. Ada namanya ghadab. Jadi sini ada namanya ghadab. Tadi marah ya.
yang diperbolehkan dan tidak boleh. Ghadab berarti ada ghadab yang tabi'i dan ada ghadab yang zaid anit tabi'ah. Ya, sesuai tadi yang Anda klasifikasikan, ada ghadab tabi'i, yaitu ghadab yang sifatnya memang natural, wajar. Ya. Dimas, antum ngapain? Ngumpet, buka-buka HP, media sosial, ngumpet, padahal HP-nya kelihatan banget di Anda ini. Itu loh, ada ngumpet tuh, balikin supaya nggak kelihatan kalau lagi net HP. Padahal mejanya ini kelihatan dulu, kelihatan banget tuh. Ya akhi, aina akluka ya akhi. Kalau ngumpet-ngumpet tuh biar nggak kelihatan sama anak gitu loh HP. Ini kelihatan jelas sama anak. Jangan ngumpet, langsung aja di atas ya. Sampai mana tadi kita ikhwan? Ghadab tabi'i dan ghadab zaid anit tabi'ah. Ghadab tabi'i itu yang tercetus tiba-tiba marah, antum melihat orang kok nggak sesuai dengan keinginan antum, marah, ya wajar ini. Dan ada ghadab yang bertambah, zaid, tambahan dari tabiat asli, dari kewajaran. Seperti keluarlah kalimat, bukan sebatas ekspresi, keluarlah kalimat, ya, dan kalimatnya kasar kadang-kadang dan seterusnya, emosional dan seterusnya. Maka ghadab zaid anit tabi'ah, tambahan dari yang wajar, maka ini perlu dipertimbangkan dan inilah yang dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena ghadab tabi'i itu nggak bisa kita hilangkan. Nggak mungkin ada orang itu nggak bisa marah. Kalaupun ada orang bilang, aku tuh nggak bisa marah orangnya. Misalnya ya, emang benar dia nggak bisa kelihatan marah, nggak pernah kelihatan marah. Tapi pasti dia ada kemarahan, pasti pernah marah. Minimal di hatinya dongkol gitu, pasti. Nggak mungkin nggak. Rasulullah itu Sayyidul Bashar, orang terbaik, makhluk terbaik. Tapi dengan itu beliau pasti pernah marah dan memang pernah marah, berkali-kali marah. Baik marah tabi'i wajar atau marah yang syar'i. Maka nggak bisa orang ngomong misalnya sama istrinya atau sama pasangannya, aku tuh nggak bisa marah sama kamu, aku tuh nggak bisa kesel sama kamu. Ngapusi, ya, bohong, kadhib, ya. Aku tuh nggak bisa marah. Kalau misalnya nggak ngomong gitu, berarti marah tabi'i, marah wajar nggak bisa, nggak mungkin. Pasti pernah marah sama bininya, pasti pernah marah sama pasangannya. Itu cuman kalimat kain sobek. Ya, cuma kalimat kain sobek. Ya, sebenarnya enggak. Seorang pasti pernah marah, hatta kepada orang yang paling dia cintai, orang paling dia sayang, pasti pernah marah karena pasti pernah terjadi ketidaksesuaian pendapat atau pandangan. Iya, atau salah, ada kesalahan aja. Ya, dibawain sama istrinya. Nih bang, lihat ternyata semur jengkol. Kamu kan tahu, saya itu paling benci dengan jengkol, saya sukanya pete misalnya. Kamu gimana? Pernah kayak gitu marah? Marah, wajar, boleh. Asal jangan berlebihan. Pasti pernah kayak gitu. Sesayang-sayangnya dia, pernah marah. Nah, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika keluar kalimat, itu yang sebaiknya jangan, dilarang. La taghdab di sini bisa berupa makruh, bisa berupa haram. Makruh ketika terlampiaskan dengan kalimat, itu makruh, sebaiknya jangan, tahan. Shopee lagi. Ya. Nah, itu barusan Anda marah itu. Tapi Anda klarifikasi tadi marah tabi'i dan spontan aja. Ya, kadang-kadang di kajian kayak gitu tiba-tiba ada Shopee lah. Shopee kayak gitu. Berarti kirimannya udah sampai itu. Iya. Sampai mana tadi ikhwan? Sebelum Shopee sampai mana? Nah, yang diharamkan adalah ketika kemarahan tersebut berlanjut dengan lisan atau tangan dan di luar batasan syariat. Di luar batasan syariat. Ini rata-rata udah beristri kan insya Allah ya? Hah? Rata-rata udah beristri ya? Alhamdulillah. Beranak udah? Alhamdulillah. Hah?
beranak, mempunyai anak. Imbuhan ber itu maknanya mempunyai. Bukan antum ngelahirin, repot itu. Kalau antum ngelahirin bisa sesar, bisanya. Pasti pernah marah. Semua bapak pasti pernah marah. Adapun bujang lebih baik dimarahi, bukan marah. Nah, semua bapak pasti pernah marah sama istrinya, sama anaknya. Boleh nggak marah sama istri karena adanya kejanggalan di sikap istri? Boleh. Hah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun." Yang kalau misalnya kalian takut akan kekhawatiran akan nusyuznya istri, nusyuz, dia nusyuz adalah, nusyuz itu meninggi, ya, meninggi, istri meninggi. Nusyuz, nun shin zai itu asli nun shin zai, maknanya irtifa, rafa. Kayak misalnya surat Al-Baqarah, nunshizuha thumma naksuha lahma. Nunshizu artinya kami dirikan itu tulang-tulang. Taib. Jika kalian khawatir karena istri ini mulai meninggi, bisa jadi karena apa? Gajinya lebih besar. Bisa jadi karena apa? Karena istri ini putri ningrat dan antum putra melarat, ya. Bisa jadi karena istri ini merasa cantik dan suaminya itu the beast. The Beast, Harapan Jaya, Sinar Jaya, The Beast, ya. Sementara suaminya The Beauty, ya, gitu kan? The Beauty and the Iblis, ya. Suami Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mungkin istri merasa nggak cocok saya nih yang cantik ini bersuamikan dengan manusia semi selain manusia. Maka kemudian nusyuz, membangkanglah, ngebantah, ngejawab dan seterusnya. Kalau kalian khawatir nusyuz itu berkelanjutan, maka step pertama adalah fa'idhuhunna. Berikan mau'izah, nasihatin. Itu step pertama, ikhwan. Ini kayaknya hadis berikutnya nih pekan depan, ikhwan. Ya enggak apa-apa ya, hadis berikutnya pekan depan ya. Ya, step pertama fa'idhuhunna, nasihatin. Dok, sayang, babe, apa lagi panggilan untuk panggilan untuk istri apa? Ndok. Telur dong. Nok. Apa nok maksudnya? Bo, Cirebon kayak gitu. Kepanjangannya knock knock heaven's door ya. Ini yang generasi 90 80 ngerti ini. Kalau generasi Dimas taunya bisa Harapan Jaya antum. Emang tahu antum? Tahu antum maksud ana? Tahu? Tuh, nyari bapaknya tuh. D ya gitu kan? Apa? Ya D ya. Ndo, sayang, janganlah gitu. Saya kan suami kamu istri saya. Janganlah kayak gitu sama suami. Nah, itu mau'izah atau untuk memberikan dalil atau perkataan ulama atau kaidah dan seterusnya. Sambil disayang atau dikasih duit atau dikasih voucher Indomaret dan seterusnya. Wah, terima ya, Masya Allah. Tapi kemudian kalau masih kayak gitu juga, wahjuruhunna fil madaji'. Wajar loh kalau misalnya istri kita nih, saya pria, istri membangkang, nggak nurut, kita suruh bikin teh dia nggak mau, kita suruh ini nggak mau, wajar kita marah. Tapi berikan mau'izah, kalimat-kalimat yang baik, saran dan nasihat buat dia misalnya. Ya. Kemudian kalau misalnya tetap aja seperti itu, wahjuruhunna fil madaji', hajar. Hajar itu artinya bukan hajar, dihajar, digaprak, enggak. Tapi hajar di sini adalah apa? Dipisahkan dari dalam segi apa? Madaji', yaitu tempat tidur.
Iya. Ya, antum tidur di mana? Di kamar antum, istri antum suruh jangan tidur sini. Kamu tidur di kasur sana, di kamar kosong sana. Atau di ruang tamu sana tidur. Atau sebaliknya, dia tidur di kamarnya dan antum tidur di teras misalnya. Karena qadarullah ini rumah mertua misalnya. Atau qadarullah ini kontrakan dia yang bayar misalnya. Ya, tidur di teras atau tidur di langgar di musola. Ya, bisa. Kalau istri itu masih cinta sama antum, dia akan gelisah dengan ketidakhadiran antum di sisinya. Iya, ketika dia kebangun di malam hari, mana suami gua nih? Nah, kan gitu. Itu istri yang masih sayang tuh. Atau minimal pas bangun pagi ngeliat suaminya masih ada. Atau suaminya udah habis wudu, sholat tahajud. Oh, itu bahagia tuh. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan, itu rasanya tuh istri bakal, ya Allah, suamiku kemana? Gitu. Iya, kasihan ngeliat suaminya di luar atau suaminya di kamar luar atau di kamar lain. Itu ngerasa nggak enak, risih hatinya. Itu istri itu masih mencintai. Tapi kalau istri cuek, alhamdulillah, ya, nggak bergetar lagi ini kasur. Karena ternyata antum itu ngoroknya itu berapa volumenya nggak tahu. Istri terganggu, alhamdulillah, nggak apa-apa bang. Dah, terus aja di sana. Istiqomah aja bang. Gitu. Nah ini hajar kalau kayak gini nasibnya nggak ada manfaat hajar antum. Nggak ada manfaat, malah dia malah seneng. Ya. Yang terakhir wadribuhun. Nah, boleh pukul. Ini diizinkan oleh Allah, kemarahan yang diizinkan. Iya. Kita beri nasihat dengan sedikit emosi, boleh sebagai nasihat. Kemudian kita hajar, kita pisah dari dia dari segi apa? Ranjang, kasur, boleh. Ini merupakan bentuk kemarahan yang diekspresikan dengan kalimat atau tingkah laku. Boleh diperintahkan bahkan oleh Allah menjadi syariat. Kalau memang mau. Yang terakhir sampai mukul boleh. Tapi batasan mukul ini para ulama mereka membatasi paling minimalis pukulan. Yaitu tentu saja darb ghair mubarrih. Pukulan yang tidak mencederai. Yang tidak mengubah warna kulit, tidak melebamkan, tidak meluluh lantakkan, tidak mengubah tulang atau posisi tulang. Bahkan sebagian ulama saking berhati-hatinya dalam masalah pemukulan terhadap istri, itu dibarometerkan, yaitu pukulan dengan cara memukul dengan siwak. Siwak. Dengan siwak. Ya. Coba Mas Arif. Hah? Ya sekali lagi jualan ini. Anda jualan. Ah. Fadhal sini. Hah? Tapi antum bukan istri Anda. Hah? Dipukul dengan siwak. Ini siwak segini doang, ikhwan. Harga 10.000. Dipukul dengan siwak. Hah? Grosir adalah harga turun lah. Iya. Kalau antum minat cincai lah. Mumpung nggak di masjid kan, jarang-jarang kan anak kajian nggak di masjid. Biasa di masjid. Susah mendapatkan momentum kayak ini, susah. Iya. Yang batil kan nada dan dakwah. Nah kalau yang bagus kan dagang sembari dakwah kan nggak apa-apa. Dipukul pakai siwak ya. Ini anak gak ada rencana loh tadi, emang pas banget momentumnya ini qadarullah seperti itu tadi ya. Dipukul dengan siwak, plek gitu. Udah gitu, nggak pakai benda yang lebih dari siwak. Itu paling maksimal pakai siwak cok gitu. Nggak kerasa secara itu, nggak bakal melukai. Ini kemarahan yang diperbolehkan sebagai bagian dari nasihat. Pukul dia. Tapi dengan itu, siwak maksimal dengan siwak. Jangan lebih dari itu. Dengan tang, obeng, atau ban bekas dilemparin ke dia. Enggak. Ya. Jangan. Ini menunjukkan bahwasanya manajemen emosi, ya, manajemen ghadab itu dalam Islam diatur dan dibahas oleh para ulama. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mengalami kemarahan yang sifatnya wajar, tabi'i, tetapi kita tuh tidak ingin terceplos kalimat-kalimat yang membuat dosa, maka ada solusinya. Ya, ada solusinya. Ada solusi yaitu dawanya, yaitu apa? Obatnya. Nah, obat untuk kemarahan terbagi menjadi dua. Obat kemarahan terbagi menjadi dua. Yaitu pertama,
dawa lafzi dan kedua dawa fi'li, yaitu obat secara lafal dan obat secara perbuatan. Ada obat secara lafal dan obat secara perbuatan. Apa obat secara lafal, ikhwan? Yaitu perkataan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena Nabi SAW pernah melihat seorang pria. Itu pernah marah luar biasa sampai hidungnya kembang kempis dan merah. Kelihatan sangat marah orang ini. Ya, dan Nabi SAW ini orang ini marah. Dan Nabi SAW kata para sahabat, beliau itu kalau senang pasti kelihatan dari raut wajahnya, dan beliau kalau marah sangat kelihatan dari wajahnya, raut wajahnya. Maka ini menunjukkan diperbolehkannya seseorang berekspresi dengan wajah. Boleh. Iya. Maksudnya walaupun dia marah, ekspresi wajah. Tapi enggak ngomong apa-apa. Lihat, marah gitu. Diam tapinya. Orang pada takut, marah nih Ustadz nih. Itu enggak apa-apa, boleh. Iya, enggak apa-apa. Ya. Karena Rasulullah SAW begitu. Ketika beliau marah, terlihat dari ekspresi wajahnya. Taib, ketika beliau SAW melihat seorang marah dan ekspresi wajahnya kelihatan sekali, bahkan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, maka kata Nabi SAW, inni a'lamu kalimatan, lau qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Aku tahu suatu kalimat yang kalau dia itu membacanya, maka akan hilang apa-apa yang ada pada diri dia dari kemarahan. Coba kalau dia berkata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca itu. Ketika lagi marah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, baca seperti itu. Maka insyaallah syaitan berlari dan emosi itu gejolaknya menurun. Ya. Adapun obat marah secara sikap atau fi'li, perbuatan, yaitu jika dia berdiri, maka ngapain? Duduk. Jika dia duduk, maka dia boleh berbaring. Kalau misalnya udah berbaring pun tetap aja seperti itu, maka sebaiknya apa? Berwudu. Ya, berwudu. Ya, insyaallah dengan wudu. Apa dengan airnya masih dingin ya di pegunungan, hilang marahnya, langsung fresh. Bahkan kemudian timbul misalnya husnuzon kepada orang yang dimarahi dan seterusnya. Itu obat untuk kemarahan. Ya, taib. Ya, jadi menahan gejolak kemarahan ini sangat bagus. Terutama sekali dalam bermuasyarah terhadap pasangan atau kepada anak. Bermuasyarah kepada pasangan atau anak. Muasyarah itu bergaul dengan pasangan, istri ya maksudnya, dan juga anak. Marah itu ada bagusnya kadang-kadang, tetapi yang afdal adalah tidak diungkapkan dengan kalimat, melainkan cukup dengan wajah, ekspresi. Dan sebaiknya marah tersebut untuk hal-hal yang merupakan pelanggaran syar'i, bukan sebatas ego dan arogansi semata, bukan. Tapi pelanggaran terhadap hal-hal yang syar'i atau penyelisihan terhadap hal-hal yang syar'i. Dan betapa banyaknya ikhwan, kemarahan temperamentalnya seorang pria itu menyebabkan keretakan rumah tangga. Itu banyak. Menyebabkan KDRT. Apa KDRT itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Dan kekerasan itu bisa berupa lafzi dan fi'li. Keras lafalnya. Kalau udah nyindir itu nusuknya sampai ke hati. Istri kemudian baper, sakit hati dan seterusnya. Anaknya juga kadang-kadang. Dan betapa banyaknya anak yang durhaka disebabkan kekerasan orang tuanya. Baik keras lafzi ataupun keras fi'li. Suka mentungin anak. Ya, kadang-kadang kalau misalnya anaknya berbuat salah, itu sampai diceburin kepalanya ke kolam misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala lembutkan kita ini sebagai bapak-bapak terhadap istri dan juga anak. Ya, karena ada yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ada kemudian yang menghukum anaknya dengan hukuman yang tidak pantas. Hukuman yang melukai. Na'udzubillah min dzalik. Makanya masalah la taghdab ini bukan masalah ringan. Nabi SAW mengatakan la taghdab. Jangan marah. Kadang-kadang dengan kemarahan tersebut tercetus kalimat-kalimat talak tanpa disadari, bukan tanpa disadari, tanpa
ilmu, bukan tanpa syar'i. Tanpa ilmu dia sadar ini kalimat talak. Tapi karena kejahilan, dia sadar bahwa dia berkata, tapi dia tidak berilmu dan tidak mengilmui bahwa kalimat ini kalimat talak. Udahlah, kalau gitu kita pisah aja. Talak ini. Udahlah kalau gitu kita pisah aja. Pisah di sini kan ma'rufnya apa ma'rufnya secara lafal di Indonesia? Cerai bukan? Cerai. Udahlah kalau gitu kita pisah aja. Rata-rata ini maksudnya apa? Cerai. Dari itu dalam kondisi marah, emosi. Dan ternyata setiap marah kayak gitu kepada istrinya. Dan ini beberapa laporan ya kawan. Seperti ini kalimatnya. Ya, seperti ini kalimat. Berapa laporan dari istri-istri fulan. Suami saya Ustaz suka kalau marah itu selalu kayak gitu ngomongnya. Nah bilang itu ancaman belaka atau emang talak? Beliau itu gimana ya Ustaz ya hukumnya ancaman atau talak? Maka dia bilang emang ini biasanya orang seperti ini maksudnya talak. Dia ketika ngomong kayak gitu, dia marah memang, dia ngomong kayak gitu, tapi maksudnya pisah, cerai, maka terjadi. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan, kalau kalimat itu hanya berupa ancaman, maka tidak terjadi talak, melainkan hanya mengancam. Tapi kan zahir lafal, ya udah kalau gitu kita pisah aja. Ini kan bukan ancaman. Kecuali kalau kayak gini, kalau kamu masih kayak gitu juga, bakal saya ceraiin kamu, atau kita pisah aja. Kalau kamu masih kayak gitu juga, nah ini ancaman. Tapi kalimat yang seperti ini, ya udah kita pisah aja deh. Ini talak. Ya. Dan banyak lagi kasus-kasus tentang kemarahan. Nauzubillah min dzalik. Ada seorang teman ikhwan. Dan ini putra dari ustadz kibar. Berkibar-kibar ya. Namun ustadz ini bukan ustadz Sunda sekarang. Dulu Nyunda, sekarang ya qadarullah ya. Semoga Allah berhidayah pada anak dan juga beliau. Putranya ini teman maksudnya teman dekat. Sebaya sekelas sejak SD. Qadarullah kemudian ketika remaja nakalnya minta ampun sampai kelas keluar dari pesantren dan sampai besar enggak jadi apa-apa dan naudzubillah min dzalik. Ya. Orang tuanya sedih. Namun apa penyebabnya anak ini menjadi beladus ya? Jadi ngawur-ngawuran, apa sebabnya? Sebabnya karena bapaknya ini ustadz, populer, terkenal, memplotkan anak ini harus betul-betul jadi kayak saya. Harus hafal ini, harus ini, betul-betul. Dan kalau enggak diancam. Diomelin lah, diancam lah, dan seterusnya. Sehingga anak ini tertekan di rumahnya. Dan ketika di sekolah ada di pesantrennya, maka anak ini melampiaskan kebebasannya dengan bandel di sekolahan. Gara-gara apa? Kerasnya bapaknya di rumah. Suka marah, salah sedikit marah. Maka hati-hati dengan hal seperti ini. Ya. Ghadab kepada anak dengan kemarahan yang betul-betul menekan dan menindas kebebasannya. Ya. Ya, semoga bermanfaat ya ikhwan untuk kajian ini. Insyaallah satu hadis ternyata. Tadinya anak pengen hadis 17 tapi qadarullah cuman satu hadis bisanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada pertanyaan ikhwan? Ya, fadhil. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya apa hukum orang yang tinggalkan sholat wajib seperti isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Orang itu terus berulang meninggalkan kewajiban sholat Pak Ustaz. Terima kasih atas solusinya Pak Ustaz. Belum, Anda belum kasih solusi. Orang yang meninggalkan sholat wajib dan antum mengetahuinya, pasti betul-betul mengetahuinya 5 sholat waktu tidak dia tunaikan berulang-ulang berhari-hari, maka para ulama memvonis ini kafir. Kafir dengan sebab meninggalkan sholat wajib secara mutlak. Oke? Paham nggak? Jelas nggak kira-kira? Jelas. Apa solusinya?
Cukup aja atas Anda bertanya, cuma Pak Ustadz, apa ini maksudnya? Jangan didramatisir. Ya, Anda nggak tahu kasus antum apa. Cukup aja atas Anda bertanya, apa sih? Serah. Ini mulai aneh-aneh nih kayaknya nih. Hah? Mulai aneh-aneh. Dia yang nanya, dia yang baper. Anda yang bingung sekarang. Ya, jadi orang ini kafir. Kalau misal dia adalah orang tua, maka kafir orang tuanya. Tapi nasihatin. Terus nasihatin. Tapi kalau antum tahu, ini ternyata orang tuanya seperti ini, bapaknya atau ibunya, nggak pernah sholat, ketika wafat apa? Antum nggak boleh sholatin. Kalau antum tahu persis, paham nggak ikhwan? Ini bukan masalah ini tega-tegaan, bukan. Ini masalah hukum syar'i. Ketika antum tahu, fulan, siapapun dia, tidak pernah sholat fardu sama sekali, antum tahu benar-benar hakul yakin, maka nggak boleh disolatin kalau wafat. Kemudian konsekuensi kedua, jika dia punya warisan, antum gak dapat warisan. Ini yang paling berat ya. Atau antum wafat, beliau gak dapat warisan. Iya. Ya. Begitu ya, kawan. Ya. Allah musta'an. Dan betapa banyaknya orang yang gak sholat. Betul gak? Banyak gak orang gak sholat sama sekali gak sholat? Banyak gak? Banyak. Allah musta'an. Apalagi kalau kita punya keluarga sendiri yang tidak sholat, itu rasanya itu hati itu nggak enak banget. Ada di keluarga kami, walaupun bukan dekat banget, melainkan masih tergolong paman lah, nggak sholat bertahun-tahun, dan selalu anak berbuat ihsan padanya, anak biaya alhamdulillah, dan anak nasihati dengan baik. Ketika pernah di rest area, dan ini antum tidak tahu siapa beliau, tapi adalah di antara paman tapi jauh, jadi emang nggak deket gitu loh. Cuman ya anggaplah family tree gitu ya. Waktu di rest area, ayo, anak sama saudara lainnya, ayo sholat ya, pada sholat alhamdulillah. Sama dia, ayo sholat yuk, anak ajak. Enggak, dia nggak marah, karena anak dia tahu anak baik, masih mengajak sholat. Enggak. Ayo sholat apa? Sambil ngeliatin masih bilang, udah 2 tahun saya nggak sholat. Ayo sholat. Ayo yuk. Nggak apa-apa, udah sholat sekali. Qadarullah nggak mau. Allah musta'an. Sampai kemudian qadarullah akhir hayatnya ya wafat karena penyakit ya. Dan nggak sholat. Dan nggak terketahui sholatnya dia. Maka Anda nggak mau nyolatin sama sekali ketika wafat. Nggak mau nyolatin. Tetapi yang penting juga ikhwan, kalau misalnya punya keluarga seperti bahkan bapak sendiri, ya, atau kakek gitu, nggak pernah sholat, antum nggak boleh untuk mencegah orang mensolatinya. Paham nggak? Selama orang-orang memahami dia muslim, biarkan orang-orang mensolatinya dan antum cegah. Jangan antum fatwakan, bapak saya nggak pernah sholat, jangan disolatin. Nggak, jangan. Biarkan mereka mensolatinya. Apakah sholat jenazah mereka sah? Sah nggak, ikhwan? Sah. Tapi ketika antum mensolati jenazah dia, yang antum tahu dia keluar dari Islam karena tidak pernah sholat jenazah antum sah nggak? Enggak, karena tujuannya nggak benar. Karena antum tahu dia itu kafir. Paham di sini, ikhwan? Ibaratnya sama kayak gini. Imam sholat dalam keadaan junub. Makmum pada tahu nggak? Ya nggak tahu, makmum nggak tahu gimana caranya tahu imam itu sedang junub. Gimana cara tahunya? Nggak tahu kan? Salatnya makmum sah nggak? Sah. Salatnya imam tidak sah. Ya, gitu ya. Kemudian imam setelah selesai, oh iya, saya junub belum mandi nih, walaupun udah wudu. Apakah imam itu perlu mengiklankan, menyatakan di depan jemaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang meninggal gitu. Enggak, saya mau menyatakan bahwasanya saya tadi sholat dalam keadaan junub, geger satu masjid. Wah, ini tadi malam habis ngapain nih? Nah, gitu kan pikiran orang jadi jelek. Enggak usah. Sholat makmum sah enggak? Sholat makmum. Sholatnya dia tidak sah. Ya? Tidak sah. Karena
Makmum sah kenapa? Karena ketidaktahuannya akan kondisi imam. Adapun jemaah yang tadi yang salat jenazah bapak yang kafir, karena identitasnya zahirnya muslim, dikenal masyarakat muslim, maka salatnya mereka sah, jenazah mereka dapat pahala, mereka iya dapat pahala. Jadi tidak diwajibkan atas mereka untuk mengetahui keadaannya. Kalau zahirnya muslim, khalas salatin. Tapi kalau antum tahu persis keadaannya, kekafirannya, nggak boleh antum salati. Tapi juga tidak boleh antum melarang orang untuk mensalatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apa perbedaan antara wasiat dan amanah? Wasiat dan amanah, kita ada 2 poin. Poin pertama, kita perkenalan dulu dengan definisi masing-masing, ya. Itu pertama. Kedua, kita mengkorelasikan antara wasiat dan amanah. Apa korelasi antara wasiat dan amanah? Pertama, wasiat itu tadi, yaitu al-ahdu ila syakhsi bi amrin ham, yaitu mengadakan suatu perjanjian atau perintah kepada seseorang untuk sesuatu yang penting, yaitu wasiat. Baik di masa hidup ataupun dilakukan setelah wafat. Itu apa? Wasiat. Adapun amanah. Amanah adalah memberikan suatu mas'uliyah, tanggung jawab, ya, pada pihak lain atau diri sendiri. Memberikan suatu hal yang akan diminta pertanggungjawabannya, memberikan pada diri sendiri atau pihak lain suatu hal yang akan diminta pertanggungjawabannya. Ini apa namanya? Amanah. Oke? Sampai sini paham gak, ikhwan? Iya. Nah, mana yang lebih umum, amanah atau wasiat? Jelas amanah. Taib, semua wasiat itu amanah bukan? Amanah, ya. Tapi apakah semua semua amanah adalah wasiat? Nah, ini bedanya, ya kan? Paham? Gitu. Jadi wasiat itu kepada pihak lain pasti, dan pasti hal yang penting. Amanah belum tentu hal itu penting. Itu di antara perbedaannya. Ya, contoh. Dimas, ana amanahin kepada antum, tolong pegang buku ini, ya. Ini buku berharga. Ana mau ke WC dulu bentar ya. Nanti pas ana balik dari WC, ana ambil. Amanah bukan ini? Dan anda nggak mungkin bilang, ada wasiatkan kepada antum buku ini? Enggak. Amanah ya. Akan diminta pertanggungjawabannya enggak? Nanti kalau misalnya rusak, doman, harus ada doman, yaitu ada doman jaminan. Ya. Ini amanah. Oke? Nah, yang kedua, apakah ada korelasi antara wasiat dan amanah? Ada enggak? Ada nggak, ikhwan? Pasti ada. Apa korelasinya di mana? Korelasinya adalah amanah adalah konsekuensi dari wasiat. Ya enggak? Amanah adalah konsekuensi dari wasiat. Ketika antum diwasiatkan oleh bapak antum sesuatu, maka amanahnya adalah antum harus menunaikannya. Selama itu bukan yang munkar, ya enggak? Itu. Jadi amanah itu lebih umum dari segi cabang-cabangnya, macam-macamnya, tapi amanah itu bisa khusus kalau misalnya dia sebagai konsekuensi wasiat. Oke, mungkin cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahaminya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.